Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Kami hormati Bapak Ketua Yayasan Miftahullah, Bapak Dr. Fajar, yang sangat kami hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah, Bapak Dr. Haji Isrofil Aman, yang sangat kami hormati segenap jajaran pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah, yang sangat kami hormati para bapak dan ibu dosen dan juga IPL Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah, yang sangat kami hormati Bapak Ketua P3M beserta jajarannya, yang sangat kami sayangi para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam yang berbahagia. Syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari yang sangat cerah ini kita bisa berkumpul berwajah dalam keadaan sehat walafiat. Marilah bersama-sama kita ungkapkan rasa syukur kita di kaulina alhamdulillah. Mudah-mudahan di situasi saat ini yang sedang melanda negara kita, yakni COVID-19 ini, kita semuanya, khususnya warga Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah, diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang lancar, sukses di dunia Allah. Amin. Kedua kalinya salawat salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diri yang mulia mendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya kami ucapkan terima kasih yang tidak terkira, khususnya kepada Bapak Ketua P3M yang hadir di tengah kita dalam rangka acara ekspos kegiatan KPMK tahun 2020. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap DPR yang telah hadir di sini, dan juga perwakilan para mahasiswa-mahasiswi mulai kelompok 1 sampai kelompok 12 KPMK 2020. Selaku bawa acara ini nanti kami akan membacakan usulan acara yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu pada acara ekspos KPMK 2020 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah. Acara yang pertama yaitu bukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua sambutan yang pertama nanti langsung dipimpin oleh Bapak Ketua P3M, Bapak Aan Nasrullah MPD, dan dilanjutkan dengan evaluasi ekspos dari setiap peserta mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 12, yang nanti juga akan dipimpin langsung oleh Ibu Dr. calon Ibunda Yuni Masrifatin yang berhadir di tengah kita. Baiklah, karena acara kita mulai hari ini, baiklah, ayo bareng-bareng Bismillah kita mulai acara kita, acara KPMK ini. Mudah-mudahan kita mohon Allah, mudah-mudahan acara kita bisa berjalan dengan lancar awal hingga akhir, dan kita nanti bisa mendapatkan hasil dari ekspos panjang semuanya, sehingga dapat menambah kualitas dan kuantitas serta citra Sekolah Tinggi Agama Islam di masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk. Marilah kita buka acara yang baca umum Quran. Mudah-mudahan di awal hingga akhir diberikan kemudahan. Allah hadirin yang sahabat sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk acara yang kedua, sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua LP3M, yaitu Bapak Aan Nasrullah ME, kepada yang terhormat Bapak Aan Nasrullah, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Miftahullah Bapak Dr. Nur Fajar Arif MPD, yang kami hormati Ketua Komite Organisasi Miftahullah Bapak Dr. Kiai Sultan Hakim, dan juga yang kami hormati Ketua KPD PAI Bapak Mukhlisin MPD, dan Bapak Ibu DPL yang sudah berkenan hadir pada forum ini, dan tak lupa juga panitia serta KPM IKA tahun 2020 yang kami banggakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk yang kami ikut yang depan untuk mukadimahnya. Baik, atas nama panitia dan juga LPDKM selaku koordinator KPM IKA ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tentu kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu DPL yang sudah berkenan untuk membimbing teman-teman mahasiswa dalam proses KPM IKA-nya. Tentu itu bukan suatu hal yang mudah ya untuk membina, apalagi yang dibina itu sepasnya Pak Joko dan kawan-kawan yang sudah levelnya sudah di atas DPL begitu. Level apa saya tidak tahu, level usia apa saya tidak tahu. Tentu itu butuh effort yang tinggi gitu. Sehingga kami sampaikan terima kasih Pak Mulisin, Mas Janur, Bu Yuni, Pak Saini, Pak Umar, Pak Waton, thank you so much atas bantuannya. Dan juga kami juga mau menyampaikan terima kasih kepada peserta KPM IKA yang sudah konsisten dalam KPM IKA. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami tidak mendengar info-info yang itu mencemarkan bahasa saya ya, atau membawa nama grup saya. Alhamdulillah tidak ada. Terima kasih semuanya sudah dengan waktunya. Kalau mungkin ada yang berapa, katakanlah misalkan ada berapa yang tidak ikut di aturan, misalkan di panduan, misalkan ada tadi saya lihat itu laporannya satu bab satu halaman. Nah, jadi ini memang luar biasa. Jadi kami baru menemukan laporan KPM IKA atau KPM gitu ya, itu satu babnya satu halaman. Berarti ini memang luar biasa. Oke, jadi artinya mungkin next time-nya kami mohon pada DPL untuk lebih strength untuk mengawal laporan terutama ya. Karena apa? Karena tentu ke depannya laporan yang semacam ini dijadikan bahan acuan. Ya, ini bukan hoax Bu, ini ada di bawah itu. Jadi oke, tapi di waktu semuanya kerja kita semua kita nilai sudah bagus. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kemudian juga kami juga cukup bahagia karena meskipun kita KPM IKA itu di masa-masa pandemi COVID-19, alhamdulillah tidak ada yang kemudian ada kabar buruknya. Jadi itu juga merupakan sebuah kabar baik buat kami ya. Oke, kemudian yang ingin kami sampaikan pada forum ini yang lainnya adalah kami atas nama panitia, halo semuanya yang di belakang, halo. Oke, atas nama panitia kami juga meminta maaf ketika dalam proses KPBK ada beberapa hal yang itu kemudian tidak ada yang itu yang disebut tidak berkenan atau berbingung. Contoh kemarin waktu penulisan laporan individu itu di waktu pelatihan itu narasumber menyampaikan menggunakan tulis tangan, dan ketika evaluasi itu menggunakan
ketik ya. Dan itu memang kesalahan dari panitia, dari kami, terutama saya, karena memang saya lupa gitu, mohon maaf. Jadi tapi oke lah, sampai ini itu sudah bisa kita atasi insya Allah. Dan sekali lagi kami sampaikan mohon maaf baik pada Bapak DPR maupun peserta ya, karena ada hal yang itu membuat miskomunikasi atau berbingung. Tapi oke, alhamdulillah sudah diatasi. Yang selanjutnya, forum ini nanti tolong diikuti secara khidmat ya. Jadi yang mungkin yang sekarang yang megang HP dan ini tidak penting kalau dimasukkan ke saku atau di tas, supaya nanti semua bisa mengikuti forum ini yang bisa mengikuti dengan baik. Kenapa? Oke, mungkin KPM sudah selesai, tetapi next time ketika sampai jadi alumni atau sampai jadi katakanlah jadi tokoh masyarakat, maka sama akan butuh ilmu ini, ilmu pengabdian. Dan ini nanti akan ada review dari Bu Yuni yang bisa memberikan poin masukan yang bisa sampai dengan bekal ketika nanti sudah alumni maupun jadi tokoh masyarakat. Saya kira itu sekali lagi silakan diikuti secara khidmat, dan HP yang tidak penting kalau hanya itu selfie atau silakan dilangsung ke tas karena itu akan mengganggu proses e-post. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DPR sekaligus Ketua KPMK tahun 2020 yang sudah menjelaskan, sudah menyambut kita semuanya dalam acara ekspos pada hari ini. Jadi setelah ini akan kami serahkan dan ada sambutan tambahan kepada Bunda Yuni yang akan memberitahukan teknis untuk lapor panjangnya. Jadi bisa harapan kami di sini KPM yang telah dilaksanakan secara serentak di 3 kecamatan bisa memberikan hasil yang sangat maksimal. Jadi di sini nanti silakan panjangan setiap kelompok nanti mempresentasikan diri. Nanti Bunda Yuni akan membimbing panjang semuanya apa yang harus dilaporkan dan waktunya. Dan setelah itu nanti juga kita nanti mudah-mudahan dengan acara KPMK yang telah kita laksanakan dapat memberikan berkah kepada kita semuanya. Dan yang terpenting lagi seperti yang dikatakan Pak Ketua, mohon ini acara yang dilaksanakan ini kita laksanakan dengan penuh hikmat. Ketika nanti ada yang presentasi, saya mohon yang lainnya nanti memperhatikan. Ayo kita kaji bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Sudah lama kita nggak belajar bareng. Jadi di kesempatan yang penuh berkah ini kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin. Jadi di sini nanti kita tidak menyalahkan panjenengan, tapi ini ada sebagai evaluasi kita untuk menjadikan sekolah kita tercinta ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Oke, ketika saya bilang KPMK 2020 luar biasa itu Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu bagaimana semangatnya. KPMK 2020 luar biasa. Alhamdulillah, yang mungkin nggak ada suaranya jelas. Ini yang suaranya bantu saya doakan dapat cepat jodoh ini, dapat jodohnya. Buat suasana saya. KPMK 2020 luar biasa. Terima kasih untuk tentunya semuanya. Alhamdulillah. Yang suaranya buat Pak Umar ini. Gak apa-apa, mudah-mudahan disegerakan. Amin. Terima kasih untuk sambutan yang kedua, yaitu dari Bunda Yuni yang akan sekaligus memberikan pemberitahuan dan juga arahan kepada panjenengan bagaimana cara untuk ekspos pada hari ini. Kepada Bunda Yuni yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini setengah sore kita dikumpulkan di sini untuk melakukan ekspos pembukaan ikut yang
Baik, langsung saja sesuai dengan anjuran yang sudah diberikan oleh KPMIK atau Ketua LP3M. Nanti kita akan maju satu kelompok. Kemudian ada waktu sekitar 5-7 menit. Sesuai? Ya, menit aja wes. 2 menit saja nanti plus 5 menit. Nanti berarti 7 menit. Kalian mengeksplor apa saja yang kalian lakukan di sana. Yang menjadi pokok adalah KPMIK-nya, kegiatannya, kemudian kegiatan pengabdiannya. Nah, untuk kelompok lain yang tidak maju atau yang belum maju, kalian nanti menuliskan catatan kecil yang endingnya harus disetorkan ke LP3M. Jadi catatan kecil dari kelompok lain, misalnya gini, ini kurang kreatif, contoh. Jadi boleh semacam kritik, boleh semacam masukan, boleh apa saja. Ini KPMIK kok tungguan dan lain sebagainya. Monggo, itu nanti dituliskan. Jadi nanti tidak ada kegiatan lain selain melihat atau memperhatikan kelompok lain yang sedang mengekspos kegiatan mereka. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ini sudah 1 bulan lebih, di mana di awal itu masih penuh tanda tanya, piye dan lain sebagainya, tapi sudah berlalu 1 bulan, alhamdulillah. Baik, ini nanti saya memberi waktu begini caranya. 1, 2, 3 kelompok maju secara berurutan karena kita punya 12 kelompok biar agak cepat. Jadi nanti 3 kelompok maju terus dikomentari oleh panelis. Panelis itu nek bal-balan jadi komentator ya, seperti itu. Nanti ada semacam kritikan atau apa saja dari panelis atau masukan yang jelas nanti untuk mereview laporan kalian. Tidak harus dirubah, direvisi, tetapi sebagai bahan untuk masukan saja. Nanti seperti itu. Yang belum dijilid nanti masukan-masukan bisa dimasukkan. Yang sudah selesai nanti dilampirkan di belakangnya. Jadi begitu. Jangan sampai lengah. Kemudian setelah kelompok ketiga panelis begitu berurutan lagi sampai kelompok 12. Ini karena kita dari TK itu menghitungnya dimulai dari 1, maka nanti dimulai juga dari kelompok 1. Gitu, begitu. Terima kasih. Tepuk tangan yang orang sabar. Terima kasih. Oke, kita mulai saja. Meskipun tadi tidak diresmikan pemulakan, kita mulai aja sudah dengan seperti itu. Silakan kelompok 1. Oh ya, satu lagi. Begitu kelompok 1 sampai 3 sedang ekspos, kelompok 4 sampai 6 segera menyetorkan filenya. Sudah? Oh sudah semua? Sudah Mas Amar? Alhamdulillah. Nanti disetorkan ke Mas Amar biar tidak salah tunjuk. Sekarang kelompok 1 dan 3 sudah siap? Sudah ya? Coba kelompok 1 angkat tangan. Oke. Kakek disetor memang. Iman. Kelompok 2 mana coba? Kelompok 2. Ya sudah setor. 3. 3. Oke. Coba saya cek lagi. Diulangi kelompok 4 mana? Oke. Kelompok 5. 5. Turun teko berarti. 6. Oke. 7. 8. Ya. 9. Ya. 10. Oh, 11. Ya. 12. Oke. Berarti kelompok 5 yang belum ada ini. Pak Umar. Kenapa Bu? Tuh. Kelompok 5. Oh, Pak Umar 8. Bilang ke Pak Umar. Aku sudah
Untuk yang lainnya yang kelompok 4 sampai kelompok 12 segera kirimkan ke masalah jangan via WA ya. Nah, langsung dikirimkan ke beliau dan nanti acara kita bisa berjalan dengan lancar dan menyenangkan ya. Itu benda ya. Nah, dan nanti saya harapkan banyak semuanya. Ayo kita buat expose pada hari ini menjadi luar biasa. Gitu, kelompok 1 sudah siap ya? Gitu. Pelaksanaan program KPMK kelompok 1. Yang pertama itu kepedulian COVID-19. Kegiatan kami yaitu membagikan masker dan hand sanitizer. Kami membagikan masker dan hand sanitizer ke balai desa dan beberapa perangkat desa dan juga perwakilan Satgas Covid untuk disalurkan ke masyarakat sekitar desa Pandantoyo. Setelah itu pendidikan. Nah, ini kami memberikan media pembelajaran di TPI Assapiah di desa Pandantoyo, yaitu memasang poster di dinding berupa kata-kata mutiara dan tata cara wudhu serta tata krama ketika sholat. Ini yang ketiga yaitu menanam toga atau tanaman obat keluarga. Kelompok kami juga menanam tumbuhan obat seperti kunyit, kencur, jahe, serai, dan ada juga sayuran di polybag kecil. Lalu kami membagikan ke balai desa, perangkat desa, dan juga sebagian warga desa Pandantoyo untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Terus selanjutnya kami juga melakukan sosialisasi online. Nah, ini kami membagikan materi tentang new normal, tutorial membuat hand sanitizer ke warga melalui beberapa grup WhatsApp desa, lalu disebarkan ke WhatsApp yang masyarakat desa Pandantoyo. Kegiatan kami selanjutnya yaitu webinar. Nah, ini kelompok kami melakukan kegiatan webinar dengan tema membangun internet murah di masa pandemi dengan jaringan RT/RW-Net melalui Zoom, Facebook dengan 3 materi, yaitu Bapak Munir Fuad, MPD selaku DPR kami kelompok 1, dan juga Mas Muhammad Busron SE alumni STAI, dan juga Agus Wahyudin serta KPMK 2020. Nah, di acara webinar ini alhamdulillah kami mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat sekitar Pandantoyo dengan adanya jaringan RT/RW-Net ini atau internet murah. Ini sudah 75% yang di desa Pandantoyo ini menikmati internet murah. Selanjutnya ekonomi dan bisnis. Nah, ini kegiatan kami yaitu membantu UMKM desa Pandantoyo. Wujudnya yaitu membuatkan surat izin usaha perdagangan. Kalau saat ini namanya IUMK kalau tidak salah itu. Izin usaha mikro kecil secara gratis untuk para pelaku usaha. Nah, ini fungsinya apa? Agar usaha mereka legal dan terdaftar di resmi di negara.
Ini fungsinya SIUP itu juga banyak, yaitu salah satunya bisa untuk membuat TV listrik. Terus setelah itu juga untuk bantuan modal di bank. Nah, ini hasil dari program kelompok 1, yaitu pembuatan dan membagikan hand sanitizer. Hasil dari kegiatan tersebut adalah warga menjadi mempunyai hand sanitizer sendiri dan juga tahu bagaimana cara membuatnya dari bahan dasar alami, tidak berbahaya, karena kita juga membagikan video tutorial pembuatan hand sanitizer ke grup WhatsApp Desa Badantoyo. Serta dampak perubahannya masyarakat mencoba membuat hand sanitizer sendiri jadi lebih praktis dan lebih murah untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Juga kami membagikan masker. Dari hasil kegiatan ini, yaitu warga mempunyai tambahan persediaan masker dan juga tertera logo STAIM untuk memperkenalkan STAIM di masyarakat luas, khususnya di Desa Badantoyo. Yang kedua, program kami penanaman tanaman obat keluarga. Hasil warga desa mempunyai tanaman obat, selain itu juga bisa dibuat bumbu dapur. Dampak perubahannya, warga berinisiatif untuk menambah tanaman lain yang bisa bermanfaat untuk kebutuhan obat sehari-hari maupun kebutuhan yang lainnya. Yang ketiga yaitu program pembuatan SIUP-nya tadi. Hasil dari program ini adalah usaha pelaku usaha bisa resmi dan mereka lebih mudah mengembangkan usahanya agar lebih dikenal di masyarakat luas, serta dampak perubahannya pelaku usaha lebih bersemangat lagi untuk berwirausaha. Selanjutnya, 4, program kami adalah media pembelajaran di TPI Asyariah. Hasil dari program ini, dari awalnya tidak ada poster atau tulisan pengingat, sekarang sudah ada poster pengingat untuk santri agar lebih menjaga tata tertib, juga menghormati guru dan ilmu. Dampak perubahannya lebih bisa menjaga tata tertib TPI dan lebih menghormati guru serta ilmu. Yang kelima yaitu program kami melalui webinar berjudul membangun internet murah di masa pandemi dengan jaringan internet. Hasil dari kegiatan ini adalah warga yang minat pasang TV di rumahnya karena harganya yang terjangkau. Dampak perubahan hampir setiap RT atau RW yang ada di Desa Badantoyo memasang internet supaya kegiatan online berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah program kami sosialisasi online, yaitu menambah pengetahuan masyarakat tentang new normal. Oke, sekian. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri pertanyaan untuk kelompok 1 yang berada di kelompok 2. Pada Bapak Ibu DPD untuk mendapatkan timnya untuk nanti memberikan komentar dan untuk kelompok 1. Lanjutkan kelompok 2. Diperkenalkan dulu ya, nanti kelompok 2 ini dari di Desa mana, Kecamatan mana ya, nanti kita tambah tahu dan juga kegiatan-kegiatannya. Oke, saudara, terima kasih. Kelompok 2 kami persilakan.
sini kami yang pertama yaitu mengadakan sosialisasi pencegahan COVID-19, diantaranya melalui kita kunjungan keluarga dan melalui forum seperti di desa itu dari pembagian bantuan sosial, sekaligus kita memberikan sosialisasi serta kerjasama dengan pemerintah desa Sambiroto untuk mengadakan video edukasi. Yang selanjutnya kita juga membuat video edukasi dari kelompok sendiri, juga pamflet edukasi yang kita selain disebarkan melalui medsos juga di beberapa titik di desa Sambiroto. Selanjutnya kami juga membuat tutorial pembuatan hand sanitizer dari bahan alami dan pengemasan hand sanitizer dari pabrik. Kenapa begitu? Karena untuk pembuatan hand sanitizer dari bahan alami kita memberdayakan dari lingkungan sekitar desa Sambiroto yang kebanyakan di sana terdapat tanaman daun sirih dan jeruk nipis. Sedangkan untuk pengemasan kita menggunakan yang dari pabrik karena kita mengingat untuk higienitasnya. Ini salah satu penyaluran hand sanitizer-nya kepada pemerintah desa dan kepada kader posyandu di dusun Sukewaras dan di dusun Wajar. Selanjutnya tema ekonomi bisnis. Yang pertama kita lakukan adalah koordinasi dengan Bapak Kepala Desa dan perangkat Desa Sambiroto untuk mengidentifikasi aset-aset apa saja yang bisa kita gali dari Desa Sambiroto. Setelah koordinasi tersebut, kita memutuskan bahwa kita fokus kepada UMKM yang ada di Desa Sambiroto. Ini beberapa pelaku UMKM-nya. Di sana ada produksi batu bata dan aluminium di dusun Wajar. Di dusun Sukewaras ada produksi gerabah dari Selang Kita, ada tusuk sate dan juga pande. Kuliner juga ada di Sukewaras, serta ada keripik pisang yang ada di dusun Sambiroto. Di situ kita membantu dalam inovasi produk dan pemasarannya. Karena apa? Karena di era pandemi ini banyak omset yang menurun akibat dari pandemi. Karena masih menggunakan pemasaran secara langsung. Di sini kita mensosialisasikan penggunaan media sosial dalam membantu pemasarannya. Ini salah satu hasil unggahan UMKM melalui media sosial. Ada yang di Instagram dan juga di YouTube. Ini adalah produk unggulan Desa Sambiroto Kecamatan Goron. Ada produksi batu bata di dusun Wajar, ada tusuk sate di dusun Sukewaras Jasaren, ada produksi gerabah di dusun Sukewaras, ada pandai besi di Jasaren Sukewaras dan juga aluminium, wajan aluminium di dusun Wajar. Ini adalah beberapa produk dari CV Alamanda, Gria Tirta Alamanda Handicraft atau dari Selang Kita. Ini sudah memasarkan sampai ke luar negeri, cuma pemasarannya hanya melalui pesanan. Ini kulinernya. Efisiensi waktu itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan kegiatan KPMK 2020 di Desa Sambiroto, Sumatera Barat. Baiklah, untuk melanjutkan ekspos yang ketiga dari kelompok 3. Oh, izin. Terima kasih. Bapak Ibu DPR yang masih ada di luar dan persilakan untuk masuk ke dalam. Ada monggo Bunda. Monggo. Diatur oleh Pak Ketua P3R. Monggo masuk ke sambil mendampingi putra-putrinya. Monggo kelompok 3 sudah siap? Oke, kemudian untuk kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6 sudah menyetorkan ke Mas Anwar. Kelompok 4 silahkan maju ke depan. Oke, kelompok 4 maju ke depan, kemudian kelompok 5, kelompok 6 mempersiapkan diri sehingga nanti perjalanan presentasi kita untuk ekspos KPMK pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk berikutnya yaitu dari kelompok 3 dari Desa Kutorejo. Kami persilakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menjalani pengabdian di Desa Kutorejo akan mengekspos kegiatan kami selama 30 hari di Desa Kutorejo, Kecamatan Kutorejo. Sebelum dibukanya KPM, kami bersilaturahmi ke rumah kepala desa yang disambut dengan baik oleh Ibu Kades. Program kerja kami yang pertama adalah yang bertema kepedulian COVID. Kami mengadakan acara sosialisasi COVID-19 dan penerapan new normal, sekaligus pembukaan KPMK kelompok 3 di Desa Kutorejo yang bernarasumber dari UPTC Lukis Mas Kertosono dan Ketua Satgas COVID PCNU Kabupaten Nganjuk. Kegiatan harian kami adalah memberi bimbel kepada anak-anak di Desa Kutorejo yang selama ini kan selama pandemi ini menjalankan pembelajaran daring. Jadi kami mendampingi mereka untuk mengerjakan tugas dari sekolah. Pembelajaran daring diikuti kurang lebih sekitar 30 hari yang dibagi menjadi 3 hari, 3 sesi. Program kerja kami selanjutnya adalah
tanggal 26 Agustus kemarin. Pesertanya adalah anak-anak di Desa Kutorejo. Ini adalah pemenang dari lomba juara 1, 2, 3 putri, juara 1, 2, 3 putra. Kegiatan yang terakhir adalah penutupan dan serah terima jendela mata atau validasi kepada Desa Kutorejo. Yang berupa tanaman dan juga pot. Dokumentasi bersama staf-staf dan juga kepala desa Kutorejo. Setelah penutupan, kami datang secara pribadi ke rumah kepala desa untuk berpamitan kepada ibu kepala desa yang sudah menerima kami dengan baik. Jadi setiap minggunya kami mengadakan kegiatan seperti ini. Cukup sekian ekspos dari kelompok kami. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih kepada WPDPR dan juga Bunda Yuni. Kelompok 1, kelompok 2 sudah melaksanakan kegiatan KPMK dan sudah mengekspos kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari ini. Jadi mohon dengan hormat Ibu Bunda Yuni untuk ke depan nanti untuk memberikan koreksi. Oh, di situ saja, oke. Kemudian nanti selain Bunda Yuni, kami minta juga ada Pak Umar, ada Pak Saini, ada Pak Haji Wano dan juga Pak Aan. Nanti Pak dua aja nih. Berarti cukup nanti Bunda Yuni sama Pak Aan ya. Oke, berarti untuk yang pertama itu pantas pertama yang nanti untuk yang untuk koreksi untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 kita serahkan kepada Bunda Yuni dan Pak Aan. Pada yang beliau terhormat kita silakan. Oke, untuk kelompok 1, 2, 3 secara garis besar sudah sesuai dengan tema COVID-19, yakni sekitar masker, hand sanitizer, kemudian apa tadi? Ya, itu tentang apa? Sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang COVID-19. Oke, kemudian saya tadi yang pengen tahu yang IUMK tadi kelompok berapa tadi? Kelompok 1 kayaknya ya. Izin. Itu mengajukan izin atau bagaimana? Mengajukan izin lewat website oss.go.id. Oh begitu, berarti online-nya. Bagus, tadi itu yang agak saya tidak paham, jadi makanya saya tanyakan. Baik, kawan-kawan, untuk KPMIK karena bentuk pengabdian itu adalah pendampingan. Jadi apa saja kegiatan yang kita di situ sebagai pendamping itu yang akan dimasukkan dalam pengabdian. Ya, di antaranya mendampingi itu otomatis yang supaya lebih maju. Jadi seperti itu, seperti izin usaha, kemudian bagaimana tadi seperti yang menanam tadi, ya menanam untuk tanaman obat dan tanaman sayur dan lain sebagainya. Saya kira itu untuk koreksinya, kalau dikoreksi memang mau KKN lagi. Betul, Bu. Ya Pak, ada kan? Oh ada remedi. Oh iya. Nanti di remedi aja saya. Sulit biaya. Langsung. Ya, itu maksudnya. Oke, jadi apapun hasilnya karena sudah lewat, sudah kandung bahasa boknya, akhirnya yaitu tetapi tetap penilaian tetap ada, saudara sekalian. Tetapi insya Allah tidak ada remedi. Nanti kalau ada remedi datang ke rumah saya. Siap, Bu.
Nanti ke desa saya saja. Baik itu, silakan Pak Aan, masih ada? Terima kasih Bu Yuni. Menyambung dari Bu Yuni. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Saya menyambung ya. Kalau masalah review untuk evaluasinya, saya kira tadi Pak dan Bu Yuni semua sudah menjalankan kegiatan KPMIK-nya. Hanya begini, secara teknis untuk khususnya untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk PowerPoint ini. Tadi mungkin kalau teman-teman melihat instruksi yang sudah kita berikan melalui Outlook, itu kan jelas yang disampaikan adalah program KPMIK-nya plus pengabdiannya. Nah, tadi saya belum menangkap poin tadi itu, mana yang KPMIK-nya, mana yang pengabdiannya di situ. Nah, oke, kita sepakat tidak ada revisi tapi ada revisi. Jadi khusus untuk PowerPoint-nya, nanti setelah kalau mau keluar nilainya silakan direvisi PowerPoint-nya sesuai dengan itu tadi. Jadi ada program KPMIK-nya dan juga ada pengabdian abdian. Mantap nih Pak Seni, sepakat gitu, Pak Lusin. Oke, jadi DPR sepakat gitu. Jadi oke, kita nggak ada revisi tapi ada revisi begini ya. Ada revisi filenya tadi silakan di. Artinya gini, karena begini teman-teman. Kenapa ada revisi? Karena begini. Ini filenya sampean ya bisa jadi itu akan dicontoh oleh adik kelas sampean atau adik semester. Jadi kalau yang salah kasihan adik. Jadi coba kita bangunkan, kita coba membuat yang bagus ya. Paham ya? Sepakat ya? Direvisi ya, yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jadi sekali pokoknya adalah KPMIK plus pengabdian aja. Dua tadi disampaikan atau ditulis dalam protokol. Oke, Pak Mulyum, terima kasih. Oke, saudara, terima kasih. KPMIK 2020. Oke, terima kasih. Kita bertukar yang mulia untuk berikutnya. Kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Kelompok 4 kami persilakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil ekspos KPMIK 2020 di desa mana ini? Dari Desa Galuh. Kepada kelompok 4 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sangat berterima lagi. Kami dari perwakilan dari kelompok 4 yang bertempat di pengabdian Desa Galuh, Kecamatan Garut. Desa Galuh merupakan tempat yang mayoritas pekerjaannya petani karena wilayahnya agraris. Dan di sini sebelum kami melakukan KPMIK di Desa Galuh, kami sowan kepada perangkat, terutama kepada Bapak Kepala Desa, dan alhamdulillah disambut dengan baik. Sebelum kami melaksanakan proker kami juga menyesuaikan dengan kondisi di Desa Galuh, karena ini masa pandemi COVID-19. Pembukaan KPMIK kami pada hari Senin yang dilaksanakan di
dari Desa Galuh dan dihadiri oleh beberapa perangkat, terutama kepala desa, juga pelatih protokol kesehatan yang ditemui dengan Bapak Babinsa dan Babinsa Timas selaku penanggung jawab acara kami. Di KPM kita kami ada dua tema. Tema utama yaitu kepedulian COVID-19, yang kedua yaitu kompetensi pendidikan. Tema COVID-19 kami ambil, itu kami terapkan kepada anak-anak usia dini. Karena apa? Karena kami sesuaikan kepada Desa Galuh sendiri. Desa Galuh cenderung dari orang dewasa cenderung bosan untuk mengenai COVID-19. Jadi kita edukasikan kepada anak-anak. Dan untuk yang pendidikan juga kita masuk ke TPI, ke sekolahan, dan juga ke anak-anak sekitar desa kami. Kegiatan tambahan kami yaitu pembagian sembako. Sembako ini bekerja sama dengan perangkat desa atau sembako COVID dari pemerintah. Lalu seminar kesehatan, tema pembiasaan makanan yang bergizi di saat pandemi COVID-19. Seminar kesehatan dengan tema ini kami terapkan kepada anak-anak usia dini di TPK Animak dengan kami tunjukkan cara masak makanan sehat yang simpel dan kami beri sampel agar mereka tahu bagaimana rasa makanan sehat yang simpel itu. Yang kedua, santunan anak yatim piatu dengan tema menyongsong era new normal, berpikir positif dan positif. Santunan ini kami adakan di penutupan beserta penutupan kami juga untuk kepedulian COVID-19. Lalu tema kompetensi pendidikan ada bimbingan belajar di EMI Sayang-Salah. Di EMI Sayang-Salah kami hanya masuk 2 kali dalam 1 minggu, yaitu hari Senin dan hari Rabu. Di situ kami membantu guru untuk meng-cross-check tugas rumah dan juga mengenai apa yang belum anak didik pahami. Dan kami membantu menjelaskannya. Lalu mengajar di TPI. Nah, mengajar di TPI ini kami ambil di TPI Animak setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu. Di sini kami selain belajar, kami juga mengerti bagaimana kondisi anak TPI mengambil pendidikan agama Islam. Di sini kami lebih belajar mengajar agama, juga kami memahami amalan-amalan doa yang dari setiap TPI itu berbeda. Lalu praktek sholat masa pandemi. Nah, praktek sholat masa pandemi ini kami terapkan juga kepada anak TPI Animak. Di sisi lain, cara berwudu dan sebelum masuk ke sholat kita terapkan cuci tangan dan sholatnya menjaga jarak karena masa pandemi juga. Lalu webinar belajar sambil bermain bersama Latar Gadut tema UAS Al-Horni. Kenapa kami ambil tema UAS Al-Horni dan kenapa kami pematerinya Latar Gadut? Karena kembali ke awal bahwa yang kami tuju adalah anak-anak. Jadi UAS Al-Horni memberi pendidikan untuk menyayangi orang, untuk menyayangi ibunya, menghormati ibunya. Lalu Pak Gadut sendiri dapat menghibur anak-anak. Jika kita ambil pemateri dari kami, dari orang dewasa, dari dosen atau dari tokoh warga, itu akan sangat membosankan bagi anak-anak. Nah, pembagian sembako ini kami laksanakan tanggal 20 Agustus. Ada beras, kentang, kacang, bahan pokok lainnya. Nah, ini dokumentasi dari tema kami pembiasaan makanan bergizi di saat pandemi COVID-19. Makanan ini seperti omelet, akan tetapi cenderung lebih sehat karena sering kali omelet di luar itu omelet hanya mie, sedangkan ini omelet sayur yang berisi kentang, wortel, jamur, dan lain-lainnya. Nah, santunan anak yatim piatu dengan tema menyongsong era new normal, berpikir positif dan positif.
mengajar di Ibu Khairul Salam. Nah, untuk amalan doa ini, setiap TPG mempunyai amalan sendiri-sendiri. Di sini kami belajar bahwa setiap doa itu memiliki keanjuran sendiri-sendiri yang diberikan oleh gurunya masing-masing. Ini dokumentasi berangkat sholat dengan jarak. Nah, ini benar kami bersama Bapak Ibu Telarasa. Nah, untuk anak desa, di dalam desa baru ada 12 usaha rumahan. Ada 8 usaha roti dan 4 usaha jamur. Kami ambil dari usaha jamur. Nah, ini bukti dokumentasi dari kami mengikuti proses budidaya jamur. Nah, itu tadi pengabdian kami di desa baru. Bagi kami yang mengabdi ada 2 hambatan yang kami rasakan. Yang pertama hambatan internal dan yang kedua hambatan eksternal. Dari hambatan internal, karena ini masa pandemik, ada yang minat dan ada yang tidak. Jadi kami miskomunikasi walaupun itu lewat WA. Untuk eksternal, kami selalu menjelaskan kepada warga sekitar bahwa kami ini setengah dari dan setengah pengabdian. Akan tetapi banyak warga desa maupun perangkat yang belum bisa menerima bahwa KPMI kami tidak real pengabdian. Sekian dari kami kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berusaha meriah untuk kelompok 4 dari desa Garu yang melakukan ekspos KPMK yang sangat luar biasa yang telah dilaksanakan selama 1 bulan di desa Garu. Baiklah, berikutnya kita panggilkan untuk kelompok 5. Sudah hadir kelompok 5? Alhamdulillah. Kelompok 5 dari desa mana? Desa Sidoarjo. Kelompok 5 dari desa Sidoarjo, Tanjung Anom. Kami silakan untuk kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kegiatan ekspos kuliah pengabdian masyarakat terintegrasi kompetensi di desa Sidoarjo. Kepada kelompok 5 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua STAI, yang terhormat para dosen pendamping lapangan, yang kami hormati para peserta KPMIK 2020. Di sini kami juga akan menerangkan tentang kegiatan yang selama 1 bulan di Dusun Ororombo, Desa Sidoarjo. Ya, ini foto ketika kita pertama kali datang ke desa. Lanjut mas, langsung mau. Ya, ini foto ketika kita penyerahan pada Kades Bahan pada 27 2020. Lanjut mas. Dan pada itu juga kita langsung ikut serta dalam kegiatan penyaluran BLT di kantor desa Sidoarjo. Lanjut mas. Dan minggu pada malam harinya kita melakukan
di era pandemi pada tanggal 27. Lanjut. Kemudian besoknya kita melakukan silaturahim dan perkenalan kepada warga sekitar. Ini foto ketika kita sholat Id di sana. Di sana karena warga setempat kurang mempercayai adanya COVID, maka dari itu sholatnya jarak dekat gini di sana itu. Lanjut. Ketika bagian hewan kurban tanggal 1. Lanjut. Ini ketika koordinasi dengan Karang Taruna mengenai program kerja KPMK kelompok 5 untuk sosialisasi budaya belajar kepada Pak RT dan warga kita. Kegiatan Bimbel ini dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat. Lokasi bertempat pada base dimulai pada jam 8 sampai jam 10. Ini waktu ketika kita leha-leha. Lanjut. Senang bersama. Walaupun warga setempat kurang mempercayai adanya COVID, kita tetap menerapkan kehidupan yang baik dan sehat pada anak-anak. Ini jalan-jalan pagi, kemudian koordinasi dengan dosen pembimbing setiap seminggu sekali. Ikut serta dalam pengajian rutin ibu-ibu yang dilakukan Kamis malam Jumat bergilir di rumah warga. Ini pembukaan TPQ Rodotul Mujtahidin pada tanggal 7. Dan di sana juga ketika kami di sana Madin pun juga tutup dan akhirnya Kepala Madin memberanikan diri untuk membuka kembali madrasah dunia tersebut. Ya, kegiatan TPQ itu dimulai pada maghrib setiap hari dan liburnya itu Jumat. Ini ikut serta pembelajaran Madin dari Sabtu sampai Kamis. Di sana itu juga nggak dibudidayakan memakai masker, tapi kami tetap mencontohkan memakai masker dan mensosialisasikan bahwa COVID itu memang ada. Kemudian ada besi desa atau nyadran yang diperingati setahun sekali pada 14 Agustus dan sekaligus menyambut HUT RI. Ini dilakukan sebulan sekali bersama Karang Taruna. Ya, kalau ini persiapan nobar film Sultan Agung pada 18 Agustus. Ini tasyakuran memperingati HUT RI di masjid. Lanjut masjid. Nah, ini kemeriahan yang terjadi saat kita melaksanakan nobar pada malam hari. Yang di situ nobar itu dimaksudkan untuk memperingati HUT RI. Bimbel kita ada dua, yakni bimbel pribadi dari kelompok KPMK, yaitu Senin sampai Jumat. Kalau bimbel bersama Karang Taruna itu dilakukan hari Minggu di Posyandu. Ini kegiatan rutin ngaji bergilir. Lanjut mas. Dari sana juga ada lomba dan itu foto-fotonya
ketika kita melakukan koordinasi dengan kelompok Karang Taruna di sana, dan alhamdulillah Karang Taruna di sana juga memiliki pemikiran yang maju seperti kita. Lanjut Mas. Ini macam-macam lombanya, ada lomba makan kerupuk, karung helm, panjat pinang, dan estafet air. Mungkin saya lupa lagi. Acara guyub rukun dan tasakuran RT 01 RW 13. Ini juga acara sendiri, juga ada untuk kelompokan agak jeda sedikit karena waktunya sudah. Oke Pak, watam ya. Ini ada webinar COVID persiapan lomba nasional, penutupan madin serta pemberian kenang-kenangan, pelaksanaan festival anak soleh, dan pembagian hadiah. Sambutan dari Pak DPR ketika pembagian hadiah. Terus Mas, Pak Sore. Ini penutupan di kantor desa dan pemberian bendera mata. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan perlu diingat bahwasanya kami di sana 30 hari menginap di sana untuk melakukan KBM ini, dan mayoritas di sana adalah petani. Kalau pagi kita juga ikut ke sawah juga. Ya lihat sawah. Mungkin itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mulia untuk kelompok 5 dari Desa Sidoarjo, Kecamatan Tanjung. Selanjutnya untuk yang berikutnya kelompok ke-6. Kelompok 6 persiapan. Dan berikutnya untuk kelompok 7, kelompok 8 dan kelompok 9. 7, 8, 9 mohon dipersiapkan, filenya segera diberikan kepada operator biar nanti kegiatan kita bisa berjalan dengan tepat dan efektif. Oke, terima kasih. Kami persilakan untuk kelompok 6. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekalian untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Bapak dosen dari panitia P3M, teman-teman kelompok 1 sampai 12 yang saya cintai. Perkenalkan, di sini kami akan menyampaikan ekspos hasil KPMIK yang kami lakukan selama 36 hari. Sebelumnya di sini kami akan cerita, mohon maaf Bapak Ibu, yang namanya metode ABCD. Nah, itu yang disampaikan tadi bukan ABCD, tapi PAR. Maaf ya, kelompok 1 sampai 4 sampai 5 tadi masih PAR, bukan ABCD. Di sini kami menyampaikan kalau yang namanya ABCD itu programnya tidak cepat, Pak. Program itu muncul ketika kita melakukan pendampingan, bukan program muncul di awal sudah ada. Oleh karenanya kelompok kami di dalam melaksanakan kegiatan selama 36 hari ini, kami mengawali dengan 5D yang sebagaimana disampaikan oleh Bu Juni. 5D itu ada apa? Discovery, kemudian ada dream, ada design, ada define, ada destiny. Jadi kami di situ memulai dengan diawali dengan yang namanya kita kunjungan. Kunjungan itu kita menemukan aset yang ada. Jadi discovery di situ kita wawancara, kita bersilaturahmi kepada pengurus NU, kita ketemu dengan Fatayat Muslimah, kepala desa, tokoh-tokoh yang ada untuk menimbulkan menggali aset. Aset apa yang ada di desa Wates seperti itu. Dan kemudian setelah aset itu muncul, barulah kita mengadakan mimpi bersama, dinamakan dengan DREAM.
angan-angannya apa sih yang ada di Desa Wates ini? Contohnya NU Ranting Wates selaku komunitas yang kami tuju pada saat itu, bahwa komunitas NU Ranting Wates itu memiliki 3 hal penting yang harus dipecahkan di masa depan. Yang pertama adalah tupoksi para pengurus yang belum menguasai kerjaannya. Yang kedua, rasa cinta terhadap alma mater juga belum memiliki. Dan yang terakhir yaitu untuk membiayai sebuah NU ranting itu belum memiliki kemandirian secara dana. Nah, maka disitulah kami mulai masuk, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi setelah kita mengajak bermimpinya NU Ranting Wates adalah untuk supaya kegiatan itu bisa berjalan semuanya, memiliki dana, memiliki modal untuk melaksanakan kegiatan. Maka kita berlanjut ke yang D selanjutnya, itu desain. Kita bersama mendesain apa yang akan dilakukan. Jadi kami mengadakan rapat dengan pengurus NU secara intens, kami mengadakan rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat secara intens menggali. Dan kemudian setelah kita mendesain, merancang kegiatan yang akan datang, barulah kita mendefine atau membuat sebuah target atau menentukan apa yang akan dilakukan. Nah, oleh karena itu kami di KPMK di Wates ini melakukan satu kegiatan yang insya Allah kami anggap itu sebuah pengabdian. Apa? Yaitu kita mengadakan seminar dengan mendatangkan narasumber yang kompeten, yaitu peraih NU Award terbaik tingkat ranking se-Nganjuk. Untuk apa? Ya untuk tadi mencoba memberikan stimulus supaya NU Ranting Wates kedepannya memiliki kemandirian secara ekonomi. Maka di situ nanti dilanjutkan dengan adanya kerjasama kelembagaan. Ya, alhamdulillah NU Ranting Wates siap sedia bekerjasama dan NU Ranting Jubet pun siap menerima kerjasama. Yang insya Allah nanti juga akan dilanjutkan dengan perjalanan kerjasama yang lebih baik lagi. Jadi ada MOU atau penandatanganan kerjasama, dilanjutkan dengan nanti akan ada kunjungan ke sana dan bimbingan dari Ranting Jubet untuk memajukan ekonomi di Ranting. Sehingga kalaupun kami nanti menampilkan di situ kegiatan, ya silakan kita lihat bersama-sama kegiatan apa yang kami lakukan. Jadi dimulai dari pembukaan sampai nanti kepada penutupan dan tasyakuran bersama-sama. Jadi itu Bapak Ibu dosen yang berbahagia, kami menyampaikan bahwa insya Allah kami di sana dengan adanya kondisi COVID yang seperti ini, kita tidak memaksimalkan turun ke bawah karena harus ada protokol kesehatan yang diikuti. Tapi kalau kegiatannya tidak terlalu banyak. Tapi alhamdulillah ini komen dari Kepala Desa Wates setelah kami berpamitan dan satu persatu bapaknya dicium, dipeluk rangkuman gitu. Karena apa? Kesannya ini terbaik ya untuk style ya. Selama ada KKN yang dilakukan di Desa Wates, KKN style terbaik itu terjadi dan menjadi ibu kepala desa. Walaupun aktivitasnya sedikit tapi mentes seperti itu. Jadi kita memberikan bimbingan kepada NU Ranting Wates dan nanti juga akan disambut dengan kerjasama oleh desa melalui BUMDesnya untuk melakukan kerjasama bidang pembibitan tanaman. Jadi secara keseluruhan kita lihat di gambar itu, di kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selain pengabdian dalam bentuk tadi kita membimbing, mengajak dan mendampingi NU Ranting Wates untuk menciptakan kemandirian di masa depan. Ada beberapa foto yang ditampilkan juga. Nah, silakan dilihat gambarnya sudah berbicara. Gambarnya sudah berbicara, Bu. Menengah ya, Bu. Ini itu. Dan kemudian ada lagi yang disampaikan oleh pengurus ranting NU di sana. Jadi terima kasih kepada Selain itu terutama kepada tim 6 waktu itu, karena dengan adanya KPMK di Desa Wates bisa memberikan satu kontribusi positif, yaitu yang sudah saya utarakan di depan, yaitu adanya MOU atau kerjasama dengan pihak ketiga. Dan mudah-mudahan kami semuanya dari panjenengan semua yang hadir, baik Bapak Ibu dosen maupun teman-teman KPMK, usaha untuk merintis kemandirian NU di Ranting Wates
nakes juga bisa berjalan seperti itu. Oke. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi itu pematerinya, pemateri dari Evaluasi Nakes. Itu saat penandatanganan kerjasama. Ya, ini dokumen kerjasamanya Bapak Ibu bermaterai. Jadi kita kawal nanti ada kerjasama. Kemudian sambil melihat foto, kami pesan-pesan yang ada buat teman-teman yang ada di kelompok 6 khususnya, karena kami adalah pendatang yang notabene dari kelompok itu pada saat itu adalah zona merah, kemudian datang ke Wates yang zona hijau. Di awalnya kami ketar-ketir Pak, kok kayak gak diterima. Nyatanya setelah kita silaturahim datang ke sana, alhamdulillah bisa diterima. Ini ada pengurusan izin operasional TPA yang alhamdulillah sudah sampai ke Menak, tinggal menunggu realisasi turunnya saja. Nah ini nama setime ada di sana Bapak Ibu, yaitu kita memberikan tempat sampah yang diberikan kepada balai desa. Nama setime ada di sana, itu juga nama setime juga ada di sana Bapak Ibu. Jadi itu adalah salah satu promosi. Bahkan kemarin juga ada yang antusias ingin daftar ke STAI. Ada salah satu istri dari Pamong. Ini kegiatan kerja bakti di sana. Satu menit lagi Mas. Oke, ini sudah terakhir. Oke, terima kasih partisipasi dari teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 mohon maaf sebesar-besarnya jika di dalam penyampaian ada kekeliruan, dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 6 dari desa Wates. Terima kasih. Lalu saja Bapak nanti saya persilakan sewaktunya untuk memberikan masukan dan juga arahan, yaitu saya minta dengan hormat pada Bu Yudi dan Pak Umar. Untuk Pak Umar juga memberikan masukan kepada mulai kelompok di 4, 5 dan 6. Oke, untuk kelompok 4 tadi yang agak menarik adalah yang masalah sehat, jadi cara masak dan lain sebagainya. Teman-teman memang untuk MBCD itu sama, memang idealnya tidak hanya 1 bulan seperti ini, tetapi 3 bulan lah minimal. Tetapi bagaimanapun kita menerapkan itu setidaknya kita paham langkah-langkahnya. Kemudian untuk ini dikomenti oleh untuk kelompok 4 tadi ada bantuan apa tadi, sembako. Nah, tadi membantu apakah dari KPMK saya belum terlalu paham, tapi mungkin tidak ada masalah. Kemudian yang kelompok 5 tadi ada nyadran ya. Nah ini nanti pasti di situ akan muncul di pengabdiannya bagaimana KPMK itu mendampingi dalam arti bahwa nyadran yang sudah menjadi agenda rutin tiap bersih desa itu nyadran itu kondisi atau posisi dari KPMK ini di mana, nanti akan berpikir seperti itu di pengabdian. Kemudian yang menarik di kelompok 6 bentuk MOU tadi belum sempat saya baca sekilas saja.
MOU 2 itu harusnya seperti itu, memang ada output dari kegiatan ini. Jadi setelah itu berarti ada kewajiban untuk mendatangi kembali. Kemarin Pak RB3M nanti mungkin setengah koreksi saja. Jadi untuk beberapa tempat itu yang masih atau terkesan dengan kita menginginkan KPMIK itu diletakkan di situ lagi. Jadi nanti jadi bahan pertimbangan, mungkin kita akan membuat semacam program jangka agak panjang. Jadi misalkan KPMIK itu di satu tempat itu 3 tahun, artinya 1 bulan, tahun depan lagi 1 bulan, tahun depan lagi 1 bulan. Jadi nanti ada rangkaian kegiatan yang sambung menyambung seperti itu. Mudah-mudahan ini nanti disetujui, dan kalau COVID-19 sudah hilang, nanti ya ganti tema tapi tempatnya tetap begitu. Jadi biar ada kesinambungan. Usul lagi kemarin kepikiran saya, ini kemarin Pak LP3M yang tak usuli. Usul lagi begini, jadi untuk kelas di bawahnya atau semester di bawahnya itu setidaknya sudah ketika kita melaksanakan KPMIK itu semester di bawahnya yang siap untuk KPMIK itu sudah jadi kelompok. Nah, nanti berikan waktu 2 hari atau 3 hari untuk mereka berkunjung dan melihat atau ikut serta dalam KPMIK kakak kelasnya, sehingga tahun depan itu mereka berangkat itu sudah tidak harus koran-koran golek-golek kegiatan gitu. Nah, itu bisa baca. Itu ya. Kita dulu karena bahwa silakan makanan atau hidangan yang sudah disiapkan oleh Pak Ketua BKM bisa untuk dinikmati pada peserta KPMIK. Sambil menunggu, mohon kelompok lain mulai kelompok 8, 9, 10, 11, 12 mohon berarti segera diunggulkan ini. Anggota KPMIK tahun 2020. Masih semangat ya? Saya kira ngantuk. Nanti mungkin saya akan berkolaborasi untuk mempresentasikan apa yang telah kami lakukan di program KPMIK kami. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 8 orang anggota, yang kesemuanya adalah dari Prodi PAI Madin. Alhamdulillah kemarin dengan dosen pembimbing lapangan kami yaitu Ibu Yuni Mas Rifatin, alhamdulillah telah melakukan KPMIK dengan lancar dan tanpa ada halangan apapun. Untuk yang pertama, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema kami, tema untuk kelompok kami. Yang pertama yaitu kepedulian COVID-19, yang kedua adalah Islam dan keberagaman. Kami mengambil tema Islam dan keberagaman karena menurut kami adalah bahwasanya hal itu sesuai dengan prodi kami yaitu PAI Madin. Untuk yang pertama, desa yang kami kunjungi yakni Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjung Anom. Kami ditempatkan oleh Bapak Kepala Desa di Dusun Sukorejo. Hal ini dikarenakan pada saat itu tidak ada dari 4 dusun itu kira-kira yang bisa untuk menerima kami, yaitu Dusun Sukorejo. Karena memang pada dasarnya walaupun Kecamatan Tanjung Anom ini adalah kecamatan yang untuk kepedulian COVID-nya itu memang bagus, tetapi untuk menerima kami dari luar daerah dimungkinkan masih kurang. Dalam artian mereka ada kekhawatiran tersendiri. Pada kesempatan kali ini di Dusun Sukorejo itu
kami melakukan berbagai program kerja yang telah kami rancang dan kami setorkan kepada panitia LP3M. Yang pertama, proker kami adalah untuk kepedulian COVID-19. Bahwa di Dusun Sukorejo ini saya menemui adanya masyarakat itu memang sudah paham betul, bahkan mengerti apa itu COVID-19. Tetapi dalam penerapannya memang tidak terlalu diterapkan. Mengapa? Karena ternyata di situ mereka beranggapan bahwasanya pemahaman terhadap new normal itu sendiri mereka sangat kurang. Dalam artian begini, mereka paham COVID-19 itu memang berbahaya, tetapi di situ pemerintah melakukan yang namanya era new normal. Dan era new normal itu menurut mereka adalah era bebas setelah lockdown. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 KPMIK memberikan program kami itu bagaimana cara untuk merubah pemahaman mereka mengenai apa arti new normal tersebut. Jadi kami terpaku pada perubahan pemikiran mereka terhadap new normal. Karena protokol kesehatan di sana sudah sangat dipahami oleh warga di sana. Apalagi didukung dengan adanya keagamaan yang sangat kental di sana, yang kesemuanya itu rata-rata adalah alumni dari STAIN sendiri. Alhamdulillah ketika kita di sana bertemu dengan para alumni STAIN yang sangat handal dan hebat dan menjadi tokoh masyarakat yang terpandang di sana. Jadi secara tidak langsung ketika kita terjun di dusun tersebut kami diterima dengan baik dan kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi STAIN ini mengenai protokol kesehatan juga diterima dengan baik. Namun memang kendala-kendala kami adalah bahwasanya masyarakat di dusun tersebut untuk tradisinya sangat kental sekali. Dalam arti begini, di situ itu walaupun kita taat pada pemerintah, tradisi itu sudah mengenal pada kan sebagian besar di situ adalah Nahdlatul Ulama. Jadi ketika yang menyampaikan adanya protokol kesehatan itu dari Nahdlatul Ulama, mereka langsung menerapkannya. Tapi ketika hal itu disampaikan ini dari pemerintah, mereka sangat tidak percaya. Nah, hal itu menjadi program kami juga untuk memahamkan bahwasanya antara keagamaan dengan pemerintah itu seharusnya selaras. Di situ karena mereka hanya miskomunikasi itu tadi. Untuk yang program pengabdian, kami terfokus pada pengabdian di Madin. Karena pada saat itu Madin yang ada di situ itu di era new normal sudah mulai masuk. Jadi mereka berani untuk memasukkan santrinya. Ternyata menurut Bapak Kepala Madin di sana, yaitu Bapak Abdillah Muhajir SAD, alhamdulillah di sana itu untuk COVID-19 sangat menjadi inspirasi tersendiri. Apalagi Bapak Muhajir sendiri adalah pada saat itu juga penggerak home industri. Jadi ketika ada COVID-19 di desa itu malah menjadi berbalik. Ketika orang pengusaha itu malah bangkrut ketika COVID. Tapi saya heran pada saat itu ketika mengunjungi ada salah satu home industri pembuatan tempe, beliau berkata, oh di sini itu malah adanya COVID itu memberikan rezeki. Bagaimana itu Pak menurut kami begitu? Ternyata penjelasan beliau bahwa ketika ada COVID, mereka para masyarakat di situ tidak berani membeli produk dari luar karena mereka takut karena adanya lockdown di sana. Akhirnya produk-produk yang dijual yang dari daerah sendiri malah terbeli dan kemudian industrinya itu malah laku. Mulai dari pembuatan tempe, pembuatan tahu dan lain sebagainya. Dari situ saya melihat bahwasanya dengan home industri yang maju itu tadi ternyata mampu mendukung masyarakat di sekitar itu tadi untuk tetap menjaga kerukunan itu tadi.
tadi ya, walaupun di situ itu semuanya adalah mayoritas adalah Islam, tapi mereka itu kan kadang-kadang mereka itu adanya COVID menjadi kisruh gitu ya, kayak daerah lain. Tapi di situ enggak, di situ malah menjadi suatu hal yang bagi mereka adalah suatu hal yang menjadi inspirasi tersendiri karena mampu meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produknya sendiri. Nah, kemudian yang di Madinah itu tadi, Bapak Kepala Madinah juga untuk di Madinah itu tadi kami menyelenggarakan yang namanya tambahan di situ adalah dalam arti di situ kan keagamannya sudah bagus. Kami hanya memberi tambahan mengenai adanya protokol kesehatan itu tadi, mulai 6 langkah cara cuci tangan, kemudian sampai pada bagaimana kita menjaga kebersihan. Karena bagi kami PAI, kebersihan adalah yang utama. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dimana kata itu memang sudah hafal semua dalam PAI, tetapi kadang-kadang kurang diterapkan menurut saya di situ. Nah, disitulah program kami sebagai PAI Madin memberikan pemahaman bahwasanya kebersihan sebagian dari iman tidak hanya sebagai slogan, tetapi sebagai sesuatu yang harus diterapkan. Pada saat itu santri-santri di sana alhamdulillah, ketika kami datang ke sana, kemudian ketika kami pulang dari sana itu malah banyak yang menangis, pengen diajar lagi. Kemudian penerapan kebersihannya itu mulai berkembang. Jadi yang pertama itu lantai seperti ini ya, yang itu biasanya mereka nggak peduli terhadap kebersihan itu, mereka menjadi terus ketika kami datang itu langsung membersihkan itu tanpa kami menyuruh mereka. Kemudian Bapak Ibu guru, para ustaz-ustaz di sana juga menerima dengan baik bahwasanya protokol kesehatan itu bukan hanya suatu yang tangan atau hanya sekedar jaga jarak, tetapi jagalah kebersihan itu tadi. Menurut kami demikian yang perlu diterapkan di dalam setiap program PAI maupun kepedulian COVID ini adalah bagaimana kita harus menjaga kebersihan sebagai langkah untuk pencegahan, sekaligus nantinya hasilnya bisa membuat apa yang menjadi angan-angan atau tujuan dari pemerintah dalam rangka pencegahan COVID ini dapat terlaksana dengan baik. Mungkin ada tambahan sedikit. Mengenai kegiatan pengabdian yang ada di Madin, kita juga kelompok KPM tugas lain, kita juga melakukan kegiatan kunjungan ke industri, yaitu Jogomerto mempunyai salah satu batik yang menjadi ciri khas di Jogomerto. Batik tersebut mempunyai ciri khas yaitu batik tulis. Selain itu kita juga berkunjung ke home industri pia, tempe, dan juga ada beberapa home industri lain. Kegiatan kami selain itu juga kita melakukan sosialisasi COVID dengan cara cuci tangan. Kita memberikan sosialisasi cuci tangan itu berupa kita memberikan brosur. Selain itu kita juga memberikan tempat cuci tangan yang berada di balai desa dan juga di Madin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman untuk kelompok 7. Berikutnya kami panggil untuk berikutnya kelompok ke-8. Monggo. Kelompok ini kami persilakan dari sana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 8 mau presentasikan hasil KPM kami yang dilakukan awal bulan 6 kemarin dan selesai. Umumnya 26, tetapi kami 28 karena kebijakan masyarakat basis pada kelompok kami ya, karena
orang bakti sangat sayang pada kelompok kami sehingga kami mau pulang itu nggak boleh. Jadi malam sampai selesai. Kami beranggotan 8 orang dan kami mengambil tema yang wajib COVID. Sebenarnya awal itu kami mengambil tema pendidikan, terus melihat kondisi yang ada di desa yang mana dalam segi pendidikan belum mulai, seperti ngaji sore, seperti halnya sekolah itu belum normal. Jadi kami mengambil pendidikan nanti mungkin hanya di ngaji-ngaji yang sudah ada. Kemudian kami meneruskan untuk menambahi program kita sebagai boleh dilihat videonya. Ini video kegiatan kami di Desa Bakti, indahnya senja di sore hari di sore hari. Ini nambai. Kami nanti ada yang ke bisnis dan ekonomi. Nah, ini kegiatan mapping di Desa Bakti yang dilakukan pada senja hari. Maaf, ini kami bukan berupa PowerPoint tapi berupa video agar suasana nggak membosankan ya. Mungkin biar lebih fresh gitu. Karena melihat wajah-wajah teman saya di belakang itu sudah mengelumpuk di depan di itu bukan. Nah, ini kami kegiatan kami yang pertama ini pembukaan yang mana dihadiri oleh kepala desa. Nah, ini wajah saya. Nah, ini untuk pengabdian COVID kami mengadakan penyemprotan di desa. Kemudian pembagian sembako. Nah, dalam hal ini kami cuma membantu, bukan mengajarkan, karena nggak mungkin. Nah, ini juga dari program COVID yaitu senam cuci tangan, 6 langkah cuci tangan. Ini pengabdian berupa salah satu program yaitu pendidikan. Kami setiap maghrib mengajar di musola-musola di Menteri. Ya, itulah kami apa adanya. Ini cara-caranya di Menteri itu sangat banyak. Jadi kami tidak bisa menampilkan semuanya, hanya bisa menampilkan sedikit dari hal yang banyak. Enggak kelihatan ya. Oh, ini praktek sholat di musola, salah satu musola Bangstri. Jadi di Bangstri itu ada 29 musola. Alhamdulillah kalau musola itu milik NU semua, tapi di sana ada 3 LDI, NU dan Muhammadiyah. Tapi semua itu berjalan satu pemikiran. Ini pengabdian kami berupa mencacari iwak, ya korban, pembagian korban kepada masyarakat. Ini juga pengabdian yang berupa